Kembali lagi bersama saya Tadli dan Herwan. rekan diskusi saya malam ini. Nah, malam ini kita akan berdiskusi tentang permasalahan geopolitik Indonesia Dan wawasan Nusantara ya, dan wawasan Nusantara. Mungkin kalau di sini akan sedikit pertama-tama akan sedikitnya mengulas tentang apa sih pengertian geopolitik itu, Mas? Geopolitik gitu kan. Ya. Geopolitik itu yaitu sebagai ilmu bumi politik gitu, menurut saya. Apa? Ilmu bumi politik. Oh, ilmu politik. Iya. Apa itu artinya? Jadi ilmu bumi politik itu di dalamnya mencakup bumi gitu kan, politik, kebangsaan, budaya, seperti itu. Oh ya, mungkin jadi geopolitik itu sendiri adalah sebuah ilmu yang memberikan wawasan terhadap kita akan pentingnya hidup berdampingan dengan orang lain. Ya. Nah, kemudian Wan, apakah geopolitik di Indonesia ini bisa membuat kita sebagai warga negara menjadi lebih baik lagi? Menurut saya sih geopolitik memang pasti bisa membuat warga negara kita menjadi lebih baik, karena di dalam geopolitik sendiri itu banyak yang perbedaan antar suku, bangsa, bahasa gitu kan. Indonesia mempunyai suku dan bahasa yang banyak, yang berbeda, bahkan kepulauan yang banyak gitu kan. Itu saya. Nah, kemudian kan geopolitik itu sendiri ada geo dari kata geografis kan. Ya. Nah, Indonesia kan sebagai negara kepulauan yang mana letak geografisnya itu menguntungkan karena berada di antara dua samudra, kemudian berada di antara dua benua, Ya. Eropa, benua Asia tentunya, dan benua Australia, dan seringkali dijadikan sebagai salah satu transit bagi kapal-kapal pesiar. Nah, tanggapan Aaron, apakah dengan posisi strategis Indonesia ini, Indonesia dapat berperan lebih aktif lagi dalam permasalahan perpolitikan luar negeri? Dilihat dari segi di antara dua benua gitu kan, dan dua samudra gitu kan, Indonesia kalau dalam politik ekonomi sangat diuntungkan gitu. Karena mengapa? Karena Indonesia itu adalah jalur pelewatan ya, antar semua, baik dalam ekonomi darat maupun ekonomi udara gitu. Oh ya, dan juga mungkin ekonomi di laut juga ya. Ya. Karena memang Indonesia, karena letak geografis Indonesia yang berada di antara dua benua dan samudra, menjadikan kekayaan laut Indonesia itu menjadi sangat kaya. Iya. Dan kemungkinan bila kita dapat memanfaatkannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sedikit meningkat, terutama di bidang ekonomi di laut ya. Ya. Nah, kemudian apakah kemudian kan letak Indonesia di antara dua samudra dan antara dua benua, apa ancaman terbesar dari hal tersebut itu apakah ada gitu, atau aman-aman saja gitu? Kalau ancaman dalam perpolitikan dari antara dua benua dan dua samudra gitu, ancamannya kalau dalam segi peperangan ada. Contohnya seperti kalau ada peperangan antara misal Malaysia dengan Australia, itu Indonesia terlewat, tetap terbawa imbasnya gitu. Ya, mungkin gitu kalau dari segi dampak peperangan gitu. Ada juga dari arus globalisasi ya. Ya, karena memang Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Ya, dua benua dan dua samudra itu arus globalisasi yang akan diterima Indonesia juga akan banyak, jadi akan banyak kultur yang masuk juga ke Indonesia itu. Ya. Kemudian kan apakah bisa nggak sih geopolitik ini bisa menjadi sebagai wawasan
wawasan Nusantara gitu. Geopolitik sebagai wawasan Nusantara ya memang saling berkaitan gitu antara, Berkaitan, kenapa bisa berkaitan? karena kembali yang tadi saya di awal bahas gitu, karena di Indonesia itu mempunyai banyak ras, suku, bahasa yang berbeda-beda dari kepulauan yang banyak gitu. Jadi antara geopolitik dan wawasan Nusantara itu saling berkaitan. Nah, ya, kita kembali lagi letak geografis Indonesia yang berada di tengah-tengah ya, dan menghubungkan serta negara kepulauan yang memungkinkan banyaknya perbedaan yang terjadi gitu kan. Nah kemudian dengan wawasan Nusantara tersebut akan perbedaan tersebut dapat teratasi dan menjadikan Indonesia lebih bersatu lagi. Ya. Kemudian gini Mas, apakah wawasan Nusantara itu memiliki sebuah filosofisnya tersendiri gitu? Menganut kepada apakah wawasan Nusantara itu? Apakah yang memang Nusantara dari sejarahnya atau memang ada sumber lain yang dapat mengkaitkan filosofi wawasan Nusantara dan geopolitik ini? Kalau untuk filosofi wawasan Nusantara, saya mau menjelaskan dulu nih Oh, iya. sebelum ke filosofi, pengertiannya dari wawasan Nusantara. Ya, kita lupa membahas wawasan pengertian wawasan Nusantara. Biar nanti Nanti biar, akan biar lebih paham. ya. Bahwa wawasan Nusantara yaitu yang cara pandang dari segi sikap bangsa Indonesia mengenai diri ataupun lingkungannya yang serba beragam, dari bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional mencapai tujuan nasional. Itu pengertiannya. Nah, kalau untuk filosofinya gitu, dilatar belakangi dari filosofi falsafah Pancasila gitu, yang pertama. Yang kedua, aspek kewilayahan Nusantara gitu. Yang ketiganya aspek sosial budaya, aspek kesejahteraan gitu. Itu saya. Nah kemudian dari keempat aspek itu, aspek mana sih yang sekiranya susah ataupun akan mengalami kesulitan bila diajarkan gitu? Kalau untuk diajarkan sih menurut saya dari falsafah ini ya, Pancasila. Soalnya untuk membentuk itu karakter sih, yang pertama, yang kedua keyakinan gitu kan. Karena dalam Pancasila itu masyarakat yang menganut, terutama dalam Indonesia gitu kan menganutnya dalam Pancasila. Masyarakat Indonesia itu diatur dalam Pancasila itu. Jadi mungkin salah satu tantangan dari falsafah ataupun latar belakang filosofi yang akan mengalami tantangan dalam penerapannya adalah salunya adalah falsafah Pancasila, karena dari juga yang dikatakan berbagai macam karakter suku bangsa di Indonesia yang kemungkinan tidak akan bersama, dan kemudian keyakinan Indonesia memiliki berbagai keyakinan gitu. Ya. Jadi tidak akan sedikit sulit untuk disatukan gitu. Dan kita bersyukur karena memiliki Pancasila sebagai penyatu itu semua gitu. Ya. Nah kemudian kan dalam geopolitik juga kan tadi sempat dibahas ya, urgensi apa sih yang kita harus mempelajari geopolitik ini sebagai wawasan Nusantara. Urgensi dilihat dari segi mananya itu. Seperti apa sih ilmu geopolitik itu dan wawasan Nusantara itu? Oh, untuk dilihat dari segi masyarakat itu sendiri mungkin ya. Yang masyarakat Ya, sendiri. untuk penting dalam geopolitik dalam masyarakat sendiri itu, masyarakat itu harus peka gitu terhadap negara kita sendiri, karena kita tuh memiliki kepulauan yang banyak gitu, lautan yang luas gitu kan, dalam segi suku dan agama juga berbeda-beda gitu. Jadi rakyat, masyarakat yang ada gitu kan harus mengetahui itu. Jadi mungkin untuk pemahaman masyarakat terhadap perbedaan itu harus dibungkus oleh salah satu
dalam Pancasila. Dan kemudian pengajarannya bisa lewat materi geopolitik dan wawasan Nusantara itu sendiri. Iya. Nah kemudian Elvan sebagai mahasiswa sendiri kan yang akan nanti menjadi guru, gaya yang akan disampaikan dalam membawa materi geopolitik dan wawasan Nusantara disesuaikan seperti apa? Membawakan materi nanti sudah Ya, terhadap kepada murid gitu. Ya, apakah menekankan kepada pembelajaran teori atau materi, kemudian apakah akan dibarengi dengan praktek langsung? Ya kalau materi pasti ada gitu kan dalam pembelajarannya. Tapi di samping materi itu juga saya berkeinginan gitu kan mengajak siswa-siswi saya gitu mempelajari geopolitik itu keluar gitu. Contohnya kayak dalam PKN gitu kan kita diajarkan dalam hukum adat gitu kan. Nah itu juga jadi memperkenalkan salah satu suku adat gitu kan. Contohnya kemarin ke suku Baduy, ya, kedua ke suku Dukuh gitu kan. Jadi itu memperkenalkan gitu kan kita terhadap salah satu suku dan agama yang ada gitu di Indonesia. Jadi mungkin prakteknya di bab materi dan pelaksanaannya akan dibarengi materi, kemudian diberikan praktek juga agar siswa bisa memahami hal tersebut. Ya. Mungkin inilah pertanyaan pertanyaan pembuka dari luar. Ya, mungkin pertanyaan klasik sih. Fungsi dan tujuannya kita untuk mempelajari wawasan Nusantara itu apa? Oh, kalau dalam fungsi wawasan Nusantara sih berfungsi sebagai pedoman gitu kan, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam pembentukan segala kebijaksanaan atau keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat, kalau saya di tingkat lembaga gitu kan dalam mahasiswa, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara itu berfungsinya. Kalau dalam tujuannya gitu kan, bertujuannya mewujudkan nasionalisme yang tinggi dalam masyarakat di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu ataupun kelompok, golongan suku bangsa ataupun daerah gitu tujuannya. Ya, tujuannya itu lebih untuk bagaimana menciptakan masyarakat yang akan mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ya. Kemudian dalam wawasan Nusantara mungkin ada aspek-aspek tertentu atau unsur tertentu yang harus dan dapat dipahami oleh siswa. Nah, aspek-aspek apa saja sih dalam wawasan Nusantara itu? Kalau dalam unsur dasar wawasan Nusantara gitu ya, yang pertama ada unsur wadah gitu kan. Wadah maksudnya? Unsur wadah itu adalah wujud wilayah gitu kan yang pertama. Yang kedua tata inti organisasi gitu kan dalam suatu wilayah itu. Yang ketiga tata kelengkapan organisasi gitu, wilayah ataupun bernegara gitu. Kalau yang keduanya ada isi selain ada wujud. Isi itu di dalamnya ada negara Indonesia contohnya yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, itu isinya dalam undang-undang gitu kan. Yang kedua rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas. Terus yang ketiga pemerintahan negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia gitu. Nah, itu kalau dalam isinya dari masyarakat itu harus mengetahui aturan-aturan itu dalam undang-undang gitu. Ya mungkin dalam wawasan Nusantara itu sendiri pasti bakalan ada tujuan ataupun yang ingin dituju, sasaran yang ingin dituju dalam wawasan Nusantara itu apa gitu? Maksudnya yang dituju ke arah mananya nih? Arah dan sasaran wawasan Nusantara, misalnya pandangan ke dalam dan pandangan keluar itu bagaimana? Kalau dari wawasan Nusantara dilihat dari pandangan di dalam di negara kita gitu kan, menurut saya masyarakat itu sendiri agak kurang peka gitu kan terhadap di lingkungan wawasan Nusantara geopolitik di Indonesia. Apalagi sekarang diiringi dengan banyaknya aplikasi-aplikasi seperti TikTok, jadi remaja
anak-anak sekarang bukan peka terhadap lingkungannya, tapi malah disemurutkan oleh aplikasi handphone gitu kan. Ya mungkin hal itu juga dapat menyebabkan desintegrasi bangsa karena memang sekarang tatap ketemu langsung seperti ini akan tergeserkan oleh aplikasi-aplikasi tersebut, jadi kita tidak dapat mengenal karakter sama lain. Iya begitu seperti itu. Kemudian untuk pandangan keluar itu seperti apa gitu? Pandangan gimana? Pandangan untuk tadi kan sudah beli, nah untuk keluar negerinya itu seperti apa gitu? Kalau pandangan untuk keluarnya, kalau dilihat dari segi positifnya, kalau dalam konteks globalisasi gitu ya, lumayan bagus positifnya. Dari segi ekonomi Indonesia bisa saling ada kan, ekspor impor ya. Terus dalam segi kita bisa main ke wilayah negara-negara lain gitu kan, itu segi positifnya. Terus dalam segi politiknya Indonesia bisa negosiasi atau bargaining dengan negara lain gitu kan. Kalau dalam segi negatifnya sih, keluar itu Indonesia itu jadi kemasukan suatu apa, Doktrinisasi budaya dari dari luar ke dalam gitu kan. Jadi mungkin budaya Indonesia tidak akan boleh lagi tercampur oleh budaya luar. Ya, Ya mungkin segitu lah diskusi malam kita kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang pada ini. Mungkin semoga dalam percakapan ini kita dapat memetik satu yang berharga. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.